sudah tidak ada KDEI untuk rekan-rekan pers atau media, jadi adanya IDC. Ya, Buyung Rais ya hari ini di tanggal 14 Maret 2020 resmi dengan logo baru berbahasa Inggris, Indonesia Ethnic Designer Community, ya disingkat dengan IEDC. Ya, tadi sudah dibuka oleh aku sendiri sebagai Ketua Umum IEDC dan Bapak Rizal Adiputra sebagai General Manager Dedindo. Ya, jadi resmilah, jangan dibilangi kita sebagai komunitas desainer ethnic Indonesia atau KDEI. Ya, singkatan KDEI-nya itu yang nggak enak. Maka itu lebih bagus singkatan kita IEDC. Poin utama acara tadi adalah pemberian penghargaan untuk Modest Award bagi desainer-desainer yang memang konsisten dari dulu dengan merancang busana muslim. Ya, jadi modest itu sebetulnya pakaian sopan. Ya, jadi jangan dirancukan sekarang baju modest itu artinya busana muslim, bukan. Modest itu sopan. Jadi modest itu di dunia barat itu jadi itu bisa juga tanpa selendang, ya, tanpa hijab, ya. Tapi busana muslim itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di Al-Qur'an. Jadi suruh menutupin aurat. Ya, hanya telapak tangan dan raut wajah aja yang kelihatan. Modest Award ini memang diberikan kepada desainer-desainer yang memang kreatif dan karya-karyanya itu originalitas, bukan follower. Ya, maksudnya follower itu mengikuti. Jadi kita tahu sekarang banyak desainer-desainer di tahun belakangan ini mereka tuh tidak mempunyai jati diri. Jadi kita tidak ada beraneka ragam. Ya, kalau satu orang ngeluarin kayak gini macamnya, yang lain ayo pada ngikut kayak gitu semua. Ya, jadi itu pancingan juga untuk generasi desainer berikutnya. Ya, kita untuk memacu, ya, karena banyak talenta-talenta muda ya dari seluruh Indonesia yang nantinya menjadi kebanggaan Indonesia, di mana pemerintah akan mencanangkan 2025 ya pusat mode busana muslim Indonesia itu jadi seperti di Paris. Jadi kalau semuanya di orang dunia itu ngelihat pusat mode busana muslim, tapi di Indonesia sendiri busana muslimnya satu tipe semua, ya itu aneh. Ya harusnya beraneka ragam rupanya. Jadi bukannya tekstilnya, nama desainnya, stylenya. Kalau seorang desainer pasti tahu gayanya. Nah, untuk pertama ini ya kita bisa lihat ya kalibernya Itang Yunas, Ida Leman, saya sendiri. Kalau saya tadi terima saya nangis loh. Karena saya tahu saya bukan perancang busana muslim dari awal. Tapi saya karena muslim waktu itu tahun 93 saya ikut membantu ibu-ibu bagaimana dengan dana sedikit ya kita menyiarkan busana muslim ke muslimah-muslimah Indonesia untuk kembali menutup aurat. Ya, tapi siapa jana sekarang semua orang sudah menutup auratnya. Semua wanita Indonesia yang beragama muslim sudah menutup auratnya. Karena itu mereka lihat di atas panggung, ya kita kasih contoh. Ya, saya juga berjuang di depan media-media dulu. Saya kasih contoh di atas model bahwa ini loh yang nggak boleh dipakai. Ya, dari kaidah-kaidahnya disebutkan tadi yang satu, ya busana muslim itu ya ketutup. Ya hanya raut muka dan raut telapak tangan yang kelihatan.
Ya, sudah itu tidak ada bentuk lekuk tubuh, apalagi pinggang. Nah, ini sampai sekarang nih banyak yang ke atas panggung itu. Dari dulu kita capek ya memberitahu kepada perancang-perancang busana muslim ya, busana muslim itu sebetulnya nggak ada garis pinggang, itu nggak ada ya. Wanita itu tidak boleh ya di busananya itu untuk menantang lelaki ya, maksudnya di sini syahwat lelaki gitu loh. Jadi betul-betul memang susah, nggak gampang. Merancang busana muslim ini nggak gampang. Bagaimana merancang muslim ini modis dan lain-lain. Nah, itulah kejelian seorang desainer. Kalau dia pedagang, silakan. Maka itu sebagai desainer muda saya sarankan mereka harus 50% seni dan 50% bisnis. Yang tidak boleh lebih dari salah satu. Jadi mereka tuh akan maju ke depannya. Semua desainer top-top di seluruh Indonesia saya tanya sebagai kategori desainer tuh apa sih di Indonesia? Apakah dia sekolah di luar negeri bisa disebut desainer? Apakah karena dia di sini sekolah mahal dianggap desainer? Apakah dia jualan di Tanah Abang atau Tamrin City dengan omset miliaran dia bisa disebut desainer? Ya, apakah karena di panggung bajunya tuh bagus bisa disebut desainer? Ya, apakah dia bisa bayar semuanya, panggung, lighting, model, ya, liputan dan lain-lain bisa disebut desainer? Tidak ada yang bisa jawab. Karena semua di Indonesia tuh sah, semua orang menjadi desainer. Nah, itulah dengan Modest Award ini kita bisa tahu siapa-siapa yang ada di desainer. Modest ini dapat namanya singkatan Muslim Designer Star. Jadi kita bukan rising star yang baru naik menjadi bintang. Kita sudah jadi star, sudah jadi contoh untuk masyarakat banyak, contoh untuk generasi penerus. Kita harus meneruskan ke generasi muda, harus tetap jadi kepala. Ya, jadi kita pun nanti satu saat negara Indonesia itu akan bukan lagi pusat mode busana muslim, udah pusat mode dunia. Itu yang kita harapkan. Walaupun mimpi kita terlampau jauh, tapi siapa tahu ya, karena saya tahu benar ya, seniman itu banyak di Indonesia. Cuman orang-orang seni ini nggak dihargai oleh bangsa sendiri. Itu aja kekurangan Indonesia.